Selain terlibat baku hantam, seorang mahasiswa dibanting polisi hingga kejang-kejang. Untuk mendapatkan pertolongan medis, mahasiswa ini sempat dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa Sementara itu, kesehatannya. dalam keterangan persnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas tindakan represif aparat ke warga Desa Wadas. Menurut informasi cnnindonesia.com, Ganjar mengklaim telah menjalin komunikasi dengan Kapolda Jawa Tengah dan Komnas HAM. Dua Universitas Islam Negeri Antasari yang beroperasi di depan kampus di Jalan Ahmad Yani Banjarmasin. Selain di UIN Antasari, mahasiswa Universitas Lamu Mangkurat juga melakukan orasi di depan kampus sebagai bentuk solidaritas atas satu rekannya yang diamankan polisi saat aksi pada pagi harinya. Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepada masa aksi demonstrasi sangatlah tidak mencerminkan adanya negara yang demokrasi. Katanya demokrasi, tapi kok suara rakyat dibungkam? Kondisi kebebasan berekspresi dan demokrasi dinilai memburuk pada masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Salah satu indikatornya, pola pembungkaman kritik yang disampaikan melalui media massa maupun media sosial. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang, mengatakan pembungkaman terhadap media massa yang memberikan kritik kepada penguasa sangat ini semakin kompleks. Sebab pembungkaman tidak lagi dilakukan dengan menutup atau mencabut izin penerbitan media, seperti yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Kini upaya pembungkaman cenderung berupa serangan digital, misalnya doxing atau pembongkaran serta penyebaran data pribadi. Upaya sensor, persekusi, dan pemenjaraan juga masih terjadi seiring dengan perkembangannya teknologi. Cara membungkam kritik terhadap penyelenggara kekuasaan bukan dengan ditutup akses tetapi diserbu lewat informasi yang tidak relevan. Pembungkaman kritik di era digital juga dapat dilakukan dengan memproduksi hoaks. Kompleksnya pembungkaman media pada akhirnya berdampak pada kemunduran demokrasi. Dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami pasang dan surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Indonesia merupakan negara yang memegang sistem demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mengizinkan rakyatnya untuk intervensi di dalam sistem pemerintahannya, baik dilakukan secara langsung maupun perwakilan. Selain itu, demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Makna yang terkandung di dalam demokrasi adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat dan berbicara, inklusivitas dan kesetaraan, kewarganegaraan, persetujuan dari yang terperintah, hak memilih, kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup, kebebasan dan hak minoritas, merupakan landasan dari demokrasi. Menurut Karl Popper, demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Isu tentang demokrasi yang berjalan tidak sesuai maknanya sudah sering menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Demokrasi yang bermakna kekuasaan rakyat justru dapat membebani kebebasan berpolitik masyarakat. Demokrasi sekarang justru cenderung ke arah oligarki yang menyinggung tatanan politik di Indonesia, yang terus-menerus berhubungan dengan para rezim terdahulu. Mereka yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan lebih unggul atau diutamakan. Demokrasi yang seharusnya menjadi kebebasan rakyat dalam berpolitik justru terhambat karena adanya praktik oligarki yang tak kunjung usai. Bablasnya sistem demokrasi di Indonesia pernah digagas oleh Freedom House yang menggolongkan Indonesia pada tahun 2020 sebagai negara dengan kategori demokrasi yang party free alias tak sepenuhnya bebas. Angka kebebasan sipilnya hanya ada di angka 31 dari 60. Masyarakat tidak dapat dengan bebas berpolitik ria dikarenakan hak mereka untuk berpolitik telah dirampas oleh rezim-rezim terdahulu. Penerapan demokrasi yang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik juga berlangsung pada saat pilkada tahun 2020. Pilkada yang sudah seharusnya menjadi anak kandung reformasi
belum memperlihatkan kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi melahirkan pemimpin daerah berintegritas dan bermartabat serta dapat menjunjung tinggi daerah yang akan dijalani. Pilkada justru mendatangkan penguasa-penguasa daerah yang diciptakan oleh persekongkolan elit politik yang bertujuan untuk transaksional bisnis politik. Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia, Badan Pusat Statistik, dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, Dr. Caroline Pascarina, menyebut kualitas demokrasi di Indonesia pada tahun 2021 menurun dibandingkan pada tahun 2019. Dia mengatakan bahwasannya penurunan demokrasi ini merupakan fenomena global dalam 15 tahun terakhir yang terjadi juga di Indonesia. Ada banyak riset yang menjabarkan penyebab penurunan demokrasi tersebut. Beberapa di antaranya laporan rutin The Economy Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia, dan 2021 Demokrasi Report yang menunjukkan pengurangan signifikan kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan. Penurunan kualitas tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat atau fluid demokrasi. Ini berarti bahwa demokrasi elektoral melalui pemilu tidak menjadi melahirkan pemimpin yang mampu sejahterakan rakyat, ujarnya. Pandemi COVID-19 juga turut berdampak pada demokrasi. Karol menjelaskan di awal pandemi, respon pemerintah cenderung belum optimal menangani pandemi. Salah satu respon yang dilakukan adalah banyak pemerintahan suatu negara yang membatasi informasi. Di sisi lain, hoaks menyebar secara luas, bahkan menjadi fenomena infodemik. Sayangnya, kata Karol, upaya pemerintah untuk menangani banyak hoaks ini ternyata ditangani secara represif, menggunakan berbagai pendekatan yang cenderung berdampak pada kebebasan sipil. Imam Nawawi pernah berkata, "Barang siapa yang mendiamkan kemungkaran seorang pemimpin, lalu menunjukkan sikap rela, setuju, atau mengikuti kemungkaran tersebut, maka ia telah berdosa." Perkataan tersebut menunjukkan betapa pentingnya mengingatkan pemimpin jika melakukan suatu tindakan yang merugikan rakyat. Maka dari itu perlu untuk selalu mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada rakyat. Tidak heran jika demonstrasi sebagai aksi protes terhadap pemerintah menjadi pemandangan yang sering dijumpai di negeri ini. Beberapa hari terakhir ini tampaknya demonstrasi menjadi opsi yang dianggap paling tepat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik bagi sebagian masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, mencuatnya isu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang memicu gejolak sosial dan menyita perhatian hampir seluruh rakyat Indonesia. Khususnya para aktivis pergerakan mahasiswa yang memprotes keras kebijakan pemerintah tersebut yang dianggap merugikan rakyat. Demonstrasi merupakan ekspresi dari sebuah kebebasan berpendapat, menyampaikan aspirasi dan kritikan terhadap suatu kebijakan yang disertai niat menegakkan keadilan membela kebenaran. Oleh karena itu, dalam melakukan aksinya, mahasiswa sebagai kaum intelektual seharusnya menunjukkan sikap kritis dengan cara-cara yang intelek, elegan, dan bijaksana. Para demonstran harus memegang teguh prinsip etis sesuai norma, analitis memahami akar permasalahan, dan harus diikuti dengan pernyataan solutif sebagai masukan dan saran atas kekurangan yang ada. Hal itu dikarenakan kritikan tanpa ada saran konstruktif, bagaikan sebuah teori yang tidak didukung oleh dalil ilmiah yang valid. Gejolak demonstrasi di berbagai penjuru tanah air tentu bukanlah sesuatu yang salah, karena memang itu adalah sebuah konsekuensi atas pilihan atau kesepakatan kita, dan terlanjur menganut sistem demokrasi, yaitu setiap orang dijamin oleh konstitusi untuk bebas berpendapat dan mengkritik sesuatu, termasuk kebijakan presiden sekalipun. Namun satu hal yang harus dipahami, bahwa kebebasan berpendapat dan mengkritisi sesuatu bukan berarti dengan seenak hati menghujat orang lain tanpa batas-batas etika dan kesopanan. Salah satu contoh yang dapat kita ambil dalam pelanggaran yang dilakukan polisi adalah ketika masa aksi melempar botol plastik bekas air mineral, polisi langsung menembakkan gas air mata.
Hal tersebut dapat dinamakan dan dikategorikan ke dalam pelanggaran perkap. Mengapa hal seperti ini bisa dikatakan pelanggaran perkap? Karena sesungguhnya terdapat rangkaian tahapan penanganan polisi dalam menghadapi unjuk rasa, mulai dari membujuk demonstran, lantas peringatan lisan, baru kemudian penggunaan senjata tumpul, dan baru setelahnya diperbolehkan menggunakan senjata kimia seperti gas air mata. Hingga pada akhirnya penggunaan senjata api. Dalam konteks unjuk rasa, terdapat Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pengendalian massa. Sikap Polri dalam menghadapi unjuk rasa harus disiplin tanpa melibatkan emosi. Namun faktanya, banyak tindakan Polri dalam menangani unjuk rasa dilakukan secara represif. Dalam hal ini, anggota kepolisian seringkali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Hal tersebut menimbulkan sikap arogan dan emosional polisi yang langsung mengejar, membalas, melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul. Dari uraian yang telah saya paparkan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada dasarnya demonstrasi merupakan salah satu bentuk refleksi dari sistem demokrasi. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus berani menyampaikan pendapat yang benar dan tidak takut mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, bahkan kepada pemimpin negara sekalipun. Pernah ada masa kita sangat sulit untuk angkat suara, sekedar berbicara saja bisa berakhir di penjara. Masa-masa kelam itu sudah berhasil kita singkirkan, sekarang perbedaan pendapat bisa bebas dirayakan. Berpendapat secara lisan, tulisan maupun demonstrasi menjadi hak yang sangat terang dilindungi konstitusi. Menangkap para perusuh tentu perlu dilakukan, tidak perlu ragu-ragu menindak pelaku kejahatan. Yang penting, jangan asal tangkap secara serampangan, sekedar menghalangi hak warga berpendapat di jalanan. Justru penting negara melindungi aksi-aksi massa dari penunggang liar yang punya agenda tak terduga. Sebab demokrasi tidak hanya mengakui jalur formal, menyatakan sikap lewat jalur terbuka pun cara yang legal. Aspirasi publik perlu didengarkan institusi resmi, agar aksi ekstraparlementer tak terjadi berkali-kali.